Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Saya Fadli Umaji, angkatan guru penggerak ke-10 di SMA Negeri 11 Gorontalo Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan budaya positif, serta saya akan melaksanakan praktek keyakinan kelas di SMA Negeri 11 Gorontalo Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 11 Gorontalo Utara, yang kami sebut nama beliau Ibu Sina Sibogi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu, staf dewan guru dan staf tata usaha SMA Negeri 11 Gorontalo Utara. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya Allah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam kegiatan diseminasi kegiatan disiplin positif yang merupakan agenda dari calon guru penggerak di Provinsi Gorontalo. Salam serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda semua, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau akan sampai kepada kita, yang insya Allah istiqomah di jalannya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi disiplin positif pada hari ini Jumat 7 Juli 2024 kita sama-sama buka dengan bismillah. Selanjutnya sambutan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 11 Gorontalo Utara sekaligus membuka kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu staf dewan guru, dan yang khususnya kepada calon guru penggerak angkatan 10 Bapak Fadli Umaji SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di tempat ini. Salam dan salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Insya Allah rahmat dan hidayahnya sampai kepada kita yang masih setia dengan ajarannya. Amin. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fadli yang sekarang menjadi calon guru penggerak. Berikut, dengan adanya materi ini, diseminasi disiplin positif, insya Allah ke depan sekolah kita akan lebih ditingkatkan disiplin ini. Jangan sampai ketika materi ini sudah ada di sini, disiplin positif, sebentar sekolah kita lagi tidak disiplin. Jadi dalam kesempatan ini saya minta kepada Bapak Ibu guru, dengan adanya materi diseminasi disiplin positif ini kita lebih tingkatkan disiplin. Berikut saya langsung ke pembukaan dengan melepaskan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka materi dengan diseminasi disiplin positif. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala SMA Negeri 11 Gorontalo Utara telah memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada siang hari ini. Dan dengan berakhirnya pembukaan tadi,
kegiatan pembukaan untuk diseminasi selesai dan dilanjutkan dengan materi disiplin positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini kami dari guru penggerak itu mendapatkan tugas untuk berbagi tentang disiplin positif. Jadi saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita di sini sama-sama bertukar pikiran, berkolaborasi untuk mengenal bagaimana mengintegrasikan disiplin positif nanti bagi murid dan juga bagi kita guru itu sendiri. Karena disiplin positif ini dia adalah hal yang sangat urgent dan tentu berhubungan dengan kegiatan sehari-hari yang bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memberikan materi yang pertama, di sini ada ilustrasi tentang cobalah buka ya. Jadi saya meminta satu partisipan atau satu sukarelawan, misalnya Ibu Selvi ya. Coba Ibu Selvi, Ibu Selvi maju ke depan. Oke. Jadi berandai-andai misalnya Ibu Selvi di sini menyimpan cincin atau berlian ya, kemudian cincin atau berlian tersebut Ibu Selvi genggam, kemudian coba digenggam, kemudian saya berusaha untuk membuka, apakah Ibu Selvi akan membukanya? Tidak, alasannya? Karena saya tidak mau. Wah, Ibu Selvi tidak mau ya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ketika saya meminta Ibu Selvi untuk membuka tangan, pasti Ibu Selvi tidak mau ya. Karena memang Ibu Selvi berprinsip bahwa berlian ataupun uang yang ada di dalam tangan itu adalah miliknya ya. Dan sesuai dengan prinsipnya bahwa nilai-nilai prinsip ataupun nilai-nilai keyakinan yang ada dalam diri Ibu Selvi itu memang dipegang ya. Tidak sembarangan kita mempengaruhi dari pikiran dari Ibu Selvi itu sendiri. Pertanyaan kedua, siapa yang memegang kendali kontrol pada diri kita? Jawabannya adalah diri sendiri ya. Oke. Di sini ada teori kontrol menurut Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kadang-kadang kalau kita berhubungan dengan mengontrol, kita harus tahu bahwa kadang-kadang kalau kita meminta siswa atau menyuruh siswa, pasti siswa tidak mau kan? Nah sama seperti tadi, kadang-kadang kalau kita mau suruh si Aksai, Aksai ambil nomor dulu ini di Pak Guru BK, kadang-kadang tidak mau, Aksai hormat bendera. Nah, teori kontrol itu sebenarnya ada dalam diri Aksa ya, yang dia memegang prinsip yang sudah ada dalam karakter dari si Aksa itu. Oke, kemudian yang kedua ada teori kontrol bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat. Kita sebagai guru pasti berprinsip kadang-kadang kalau kita mau ini siswa yang memberikan penguatan, pasti DP dampak positif kan? Ternyata kalau menurut si Glasser ini tidak semua penguatan positif itu memberikan dampak untuk siswa. Contohnya ketika kita memberikan pujian, ini kalau materi yang kami dapatkan ya, kalau misalkan kadang-kadang kita mau bilang tidak jelas sekali kamu ya, kadang-kadang ada siswa yang ketika kita memberikan sesuatu kata rajin itu, justru itu yang akan menjadi siswa punya acuan, cuman motivasinya hanya ingin diminta pujian, padahal
memberikan ujian seperti itu. Kemudian ada teori kontrol ketiga, yaitu bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kadang-kadang ada orang yang mau dikritik, ada siswa yang ketika dikritik ya, tapi ada ketika yang siswa ataupun kita sebagai dikritik tidak mau. Jadi memang kembali ke karakter ataupun kepribadian dari orang itu sendiri ya. Dan ada prinsip mengatakan bahwa kadang-kadang ketika kita orang kritik pasti akan merasa bersalah. Tapi sebenarnya dari teori Glasser ini justru kritik itu sebenarnya membangun. Ya, nanti kita akan ke materi selanjutnya yang akan lebih detail ya. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hanya sering kita orang lakukan, termasuk saya juga ya. Kadang-kadang kita kan mau maksa siswa, misalnya siapa ya? Oke, kemarin mungkin, atau misalnya aksa ya. Sebenarnya ketika kalau kita orang terlalu memaksa siswa itu, dia menurut si Glasser ini dia tidak efektif. Dia akan justru semakin kita memaksa siswa, semakin mereka akan mengekang ya, seperti itu Bapak. Jadi ini cuma juga materi yang saya dapatkan dan juga kaget. Jadi saya juga di sini mungkin berbagi kepada Bapak Ibu, nanti kita akan diskusikan juga bagaimana untuk anak-anak ya. Oke, selanjutnya makna disiplin ya. Dalam benak kita ya, atau dalam pola pikiran bahwa disiplin itu adalah apa? Aturan, tata tertib, ada patuh, ada hukuman, atau ada kata sanksi. Orang ketika mendengar kata disiplin, ketika misalnya kita orang mau bilang hukuman, pasti dalam benak kita mau bilang, oh biar itu, hukum pasti ada sanksi. Kadang-kadang kita langsung memaksa. Oke, kalau misalkan datang kembali terlambat di sekolah, oh pasti ada sanksi cuma ini misalnya ya. Jadi makna disiplin yang sebenarnya disiplin itu kita lihat. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, sebenarnya disiplin itu bukan patuh ya, atau bukan mematuhi aturan. Sebenarnya disiplin kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah belajar. Jadi kita orang mau belajar untuk mematuhi tata tertib atau mematuhi keyakinan itu ya. Dan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai murid yang merdeka, bahwa harus adanya disiplin yang kuat yang datang dari diri. Artinya begini, kalau kita orang ingin menuntut disiplin, memang harus dari diri kita sendiri ya, harus datang dari diri kita sendiri. Dan kalau ketika datang dari diri sendiri kita tersebut, ya nanti akan datang semangat yang kuat untuk membiasakan nilai-nilai positif dari kedisiplinan itu ya. Kemudian yang paling penting adalah disiplin atau merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari kata perintah. Kadang-kadang kita kalau memahami siswa memerintah kan, kalau misalkan dia sanksi terlambat atau mau perintah A, B, C, D, dan E. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, sebenarnya ketika kita memberikan hukuman, DP positif itu instan, cepat. Tapi dia punya siswa itu dia hanya sementara. Begitu juga ketika kita memberikan ujian, hanya bersifat sementara. Sama dengan kita memberikan training motivasi, hanya sementara itu kan. Setelah itu kita akan kembali. Sama seperti kita memberikan hukuman ataupun penghargaan tadi ya. Oke, selanjutnya ini ada teori motivasi, hukuman dan restitusi. Kalau di seminar kemarin kita kan coba materi ini kan, teori motivasi, hukuman dan restitusi. Mari kita merefleksikan diri ya. Yang pertama, bagaimana kita berperilaku pada orang lain? Apakah misalkan saya sangat ibu dia,
Ibu Meike. Ketika kita berinteraksi, pasti kan ada dorongan kan. Oh iya Ibu, misalkan oh iya Ibu Selfie ini, oh deh orang begini. Jadi saya termotivasi bergerak sama Ibu Selfie. Oh iya, saya harus menghargai sama Ibu Selfie kamu, karena Ibu Selfie misalnya bukan sama tersinggung misalnya. Jadi memang ada, kita orang sudah ada apa namanya motivasi ya, atau pakai buket misalnya ya. Karena video saya takut mau datang terlambat, soalnya kalau mau datang terlambat pasti Tio mau bicara kembali. Nah itu berarti kan ada motivasi ya, takut atau apa. Jadi memang motivasi orang kesimpulannya berbeda-beda ya. Sama dengan kita ketika mau jadi guru, motivasinya berbeda-beda kan. Ada yang paling ingin berbagi ilmu, ada yang ingin mendidik dan lain-lain. Kemudian yang kedua, apakah ketika melakukan sesuatu kita ingin terhindar dari hukuman? Misalkan sudah melakukan terlambat, dia melakukan supaya tidak menghukum atau misalkan tidak dan lain-lain. Jadi ada juga motivasi seperti itu ya. Misalkan kalau kayak kita di aplikasi, kalau misalkan hukuman tidak mau datang 2 kali, hukuman harus cuti kan? Nah seperti itu. Jadi motivasi agar tidak ada hukuman contohnya seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, apakah kita ingin dapat ujian? Nah sama, murid-murid itu kan begitu ya. Kalau kita mau lihat, kita mau suruh misalkan si siapa ya, Rehan, si Rehan ambil kamarnya dulu nih. Kadang-kadang ada yang mereka ketika kita mau suruh ingin dipuji, oh ya sekali tunggu, pertahankan ya. Nah seperti itu. Ini kesimpulannya bahwa hukuman ataupun ujian itu dari kesimpulannya sebenarnya tidak boleh ya. Bukan tidak boleh, benar ya. Hukuman ataupun ujian itu tidak disarankan karena menurut psikolog tadi itu dia akan membuat sesuatu yang instan cepat. Misalnya kayak kita mau hukum sampai yang ini kita push up 10 kali, dorong langsung memberikan, tapi setelah itu pasti dorong mau ulang-ulang kembali terus. Tapi kalau misalkan kayak kita memberikan keyakinan yang mendalam sama dorong akan sadar dengan sendirinya. Nanti sebentar ada video-video ya, bagaimana kita orang nanti membatalkan ke siswa-siswa seperti itu. Nah, nanti ketika kita akan meyakinkan siswa nanti dalam prakteknya, kita akan diperkenalkan dengan restitusi ya. Ada yang bertanya di PM, restitusi ini apa ya? Nah, restitusi ini adalah proses untuk menciptakan murid agar mereka memperbaiki kesalahan dan mereka kembali ke karakter yang kuat seperti itu. Kenapa hukuman itu tidak boleh ya? Karena atau kata-kata menggunakan kata-kata hukuman tidak bisa. Yang pertama karena hukuman ini dia bersifat tiba-tiba. Kadang-kadang kalau siswa terlambat langsung kita kasih hukuman, langsung kau ke WC ya, langsung kau pacu kamar yang ini ya. Jadi dia punya dampak tadi seperti yang saya sudah bilang tadi, dia dampak dia instan. Sementara di sini dikatakan bahwa disiplin itu dia sudah terencana atau disepakati. Makanya nanti kalau Bapak Ibu di awal-awal semester atau nanti kalau terlambat terima siswa baru, ada namanya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah, dan nanti kita mau sampaikan ke anak-anak dari bagaimana pakaiannya, rambut dan lain-lainnya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Nah ada yang katakan, kenapa kita kalau mau puji tidak boleh? Nah menurut Kon bahwa penghargaan dan hukuman ini adalah cara-cara yang mengontrol perilaku yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kira-kira seperti apa tidak ya? Saya juga waktu mendapat materi di guru penggerak kaget ya. Kaget ke penghargaan ya, misalnya kayak kita orang mau kasih hadiah. Kalau Bapak Ibu di kelas ada yang pernah kasih hadiah, misalkan yang dapat jawab pertanyaan, pernah kasih
snack atau kan tolong kasih apa namanya uang begitu tuh, atau misalkan tolong kasih apa begitu, itu dia memberikan penghargaan, itu menghancurkan potensi atau karakter peserta didik ya. Kenapa? Pertama, siswa itu motivasinya cuma jadi hadiah, bukan motivasi karena kita punya pembelajaran ya. Kemudian yang kedua, mereka akan bergantung pada penghargaan. Semua jadi tergantung. Saya pernah di Mataraka ini kelas 12 kemarin kata Ibu Nur Alim punya perwalian. Ketika di minggu depan, anak-anak kamu tidak ada hadiah, snack tidak. Kalau kamu tidak mau bikin game-game ada hadiah, jadi memang dia beda dampak negatifnya dibagi. Jadi orang mau apa namanya mungkin ketergantungan. Kemudian motivasinya jangka pendek. Jadi cuma saat itu orang semangat. Di minggu depan kalau sudah kasih hadiah atau ujian, mereka tidak akan termotivasi. Kemudian yang terakhir, tidak dari hati nurani. Jadi orang itu tidak dari dalam ya. Kebanyakan seperti itu ya. Nah, untuk menunjang disiplin positif tadi, nanti Bapak Ibu apalagi yang wali kelas, nanti akan membuat keyakinan kelas. Sebenarnya kalau kata yang familiar ini tata tertib kelas, cuman kata tata tertib itu menurut ilmuwan tadi dia akan apa namanya? Dorang akan berpendapat bahwa tata tertib ini adalah sesuatu yang boleh kita melanggar begitu. Sesuatu yang dibuat tapi kita lakukan boleh untuk dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas, sesuatu itu dia dari hati dan mereka akan melakukan itu sadar diri ya. Contoh, ini saya kasih ilustrasi. Ketika misalnya kita mau naik motor, pasti kita mau pakai helm. Alasannya kenapa kalau kita mau pakai helm? Pasti kalau mau jalan kan kita harus pakai helm. Kalau mau jalan kemari, orang punya kepala mau picah. Nah seperti itu keyakinan kelas. Ketika itu sudah ada keyakinan kelas, DP anak-anak itu dia akan sadar sedikit, tapi memang tidak instan. Kalau menurut materi yang saya dapat kemarin, dia butuh proses yang lama. Baru kita meningkatkan kelas hari ini, kalau besok susah ya, dia butuh berbulan-bulan. Karena memang mengubah karakter anak itu susah sekali ya. Susah sekali kita mau mengubah karakter anak, misalkan kayak Ariel Ajila, memang susah sekali. Jadi memang butuh apa namanya? Keyakinan kelas yang memang berbeda. Nah, di sini keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan yang berupa kebajikan yang disepakati. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau bawa ini di kelas, sepakat ya dengan anak-anak. Kemudian bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Nah, kalau mau membentuk keyakinan kelas ini Bapak Ibu nanti sama-sama dengan perwalian, misalnya dengan perwalian kelas 11 kita, suruh orang membuat tulis keyakinan kelas yang orang mau. Misalkan nanti kalau di kelas, orang mau bikin bagaimana kita orang punya keyakinan kelas, usahakan menghindari kata-kata jangan. Itu dari psikolog juga memang mengatakan bahwa jangan injak lantai yang basah, jangan coret. Semakin kita menggunakan kata jangan, semakin siswa atau anak-anak itu mencoba ya. Oleh karena itu kalau dari psikolog mengatakan bahwa diubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, berarti dia harus buang sampah pada tempatnya seperti itu. Atau jangan ribut, jadi dia mohon diam dan tenang mengikuti pelajaran. Jadi kalau kata-kata seperti itu, kalau psikolog bilang anak-anak itu orang akan sadar. Kalau mau bilang jangan, orang kayak apa ya? Ya akan ada kemauan orang untuk mencoba hal itu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga nanti bisa praktekkan kayak yang sudah punya anak ya, seperti itu. Kemudian kalau mau bikin keyakinan kelas jangan terlalu banyak. Pokoknya kalau mau bikin tata tertib jangan banyak sekali, anak-anak pasti semua bosan. Jadi
Kemudian ini ada kebutuhan dasar manusia. Pasti Bapak Ibu tanya, kenapa dia orang bagi dia, kenapa dia sibuk mengajar ke sana? Saya kasih lihat Bapak Ibu video ya, supaya Bapak Ibu tahu. Oke, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita melihat siswa itu dia datang ke masjid atau dia mau makan air kan, atau dia misalnya mau marah, dia ini tidak mau sumpah. Sebenarnya karena kebutuhan dari si siswa ini dia tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar manusia termasuk siswa yang pertama bertahan hidup, memakan, minum, pakaian dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada merasa diterima, love and belonging. Ada siswa-siswa tertentu yang dia kurang kasih sayang ataupun kurang simpati dari rumah, sehingga ketika mau sampai kamar di sekolah itu sebenarnya ada anak-anak nakal itu cuma mau minta perhatian dari kita sebagai guru ya. Oleh karena itu kalau misalkan ada anak yang seperti itu, tinggal bagaimana penanganan dari kita sebagai guru ya untuk anak-anak yang butuh perhatian dan kasih sayang ya. Ada anak-anak dia yang ingin bebas, saking di rumah itu dia banyak sekali orang tua buat suruh ini itu. Jadi ketika misalkan sampai di rumah, sampai di sekolah, ada anak-anak yang tidak mau tamadiyah kan, yang suka buka luar, dia sebenarnya ingin bebas. Oleh karena itu sebenarnya kalau menemukan kasus seperti itu, kita orang ya. Kemudian ada anak yang butuh kesenangan atau fun ya. Jadi di rumah atau di lingkungan teman dia tidak dapat kesenangan, atau di rumah dia sedih, dia konsumsi orang tua. Jadi dia ketika di sini ya kita buat dia senang mungkin dengan game, atau kalau di sini kan sudah ada senang dan lain-lain ya. Iya. Ada juga anak yang butuh penguasaan atau power. Anak yang dia buat susu dari taman. Ini kamar ini, ada yang begitu kan? Ini kamar ini, sok-sok raja ya. Nah, jadi dia memang itu sudah apa namanya, sudah tabiat bahwa perilaku manusia itu dia ada jiwa kekuasaan, ada jiwa diterima dan lain-lain. Ini sudah ini yang paling penting, ini sudah kayak terakhir ya. Selanjutnya ini kita berbagi dengan 5 posisi. Dari kelima posisi saya pernah mengalami 5 posisi ini. Saya kalau di kelas saya jadi apa namanya? Saya jadi penghukum. Saya juga kadang-kadang sering menghukum siswa ya, kalau atau guru yang teman. Kalau dia guru yang teman, biasanya dia jadi kamu di kamar dulu ini diibu dong, cuma diibu di kamar sekolah. Itu jadi guru teman. Atau kadang-kadang juga kita dengan siswa terlalu akrab, nah itu dia teman. Kemudian dia ada macam-macam ya. Supaya lebih jelasnya kita lihat video ya. Oke, ini soal terakhir Bapak Ibu. Dan mesti baru menjelaskan materi Pak Guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita
kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Baik, jadi Bapak Ibu, jadi yang diminta itu kita akan menjadi manajer ya. Sebenarnya kata kunci terakhir tidak ada solusi. Jadi ketika misalkan kalau kita melihat ya mungkin ini sering terlambat tiap hari kan, kalau dia setiap apalagi mungkin Eka dan kawan-kawan, jadi nanti kita mau minta orang untuk orang tanya dulu alasan, setelah itu nanti kita terakhir kita minta solusi, kita ya berikan mereka keyakinan dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian paling terakhir ini ada segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini pertama kita menstabilkan identitas ya. Ini bisa Bapak Ibu mau pakai untuk nanti siswa yang berkelah di kelas, siswa yang bermasalah, atau siswa yang terlambat boleh ya. Jadi pertama orang stabilkan dulu identitas, misalnya Teh Aksai dengan Teh Rizky Bakalai ya. Kemudian misalnya Teh Aksai Bakuku sama Teh Rizky. Jadi posisi kita orang guru nanti boleh nanti terkomunikasikan, terstabilkan dulu. Misalkan oh iya Rizky tidak apa-apa kau bela itu sebenarnya sudah bagus karena kamu membela diri, jadi tidak harus terus semena-mena dulu ya. Kalau dalam segitiga restitusi jadi kita harus stabilkan. Misalkan di sini penguatannya, contoh kalimatnya misalkan oh setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi dia bisa kita stabilkan dulu identitas. Kemudian yang kedua kita validasi kebutuhan ya. Kita tanya, kenapa kamu ada bapak sama teh Rizky Aksai? Nah, setelah terus validasi, baru kita masuk di situ ya. Ada alasan yang bilang, ada kau alasan yang mengatakan bahwa kamu bapak teh Rizky, alasannya apa ya? Nah, baru setelah itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Baru itu kita masuk ke keyakinan. Kamu tahu tidak bahwa itu salah, baru masuk ke situ ya. Kemudian kalau mau pukul orang itu apa dampaknya, baru kita masuk ke penguatan itu. Kamu nanti kalau pukul orang menjadi seperti apa nanti, kamu tidak berpikir apa, itu kita masuk ke solusi. Jadi di segitiga restitusi ini, yang pertama kita harus menstabilkan identitas, baru validasi kebutuhan, dan yang terakhir kita
menanyakan keyakinan seperti itu ya, dan ini bisa nanti kita praktekkan kepada siswa-siswa kita. Jadi Bapak Ibu, demikian presentasi dari budaya positif, dari teori kontrol, kemudian ada tadi segitiga restitusi, posisi kontrol dan lain-lain. Nanti terakhir di sesi diskusi mungkin Bapak Ibu ada yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang penerapan posisi guru sebagai media untuk di keadaan sekolah kita yang sudah Bapak tahu seperti apa. Untuk sebagian itu bisa diterapkan, seperti yang jalan-jalan terlambat itu kalau cuma sekali 2 kali masih boleh orang yang mau. Nah, bagaimana dengan yang sudah sering terlambat seperti Aksan? Sudah dikonfirmasi dengan orang tuanya juga sudah tidak peduli, dan dia juga tidak peduli mau hukuman apapun yang diberikan atau sanksi apapun yang akan diberikan, itu dia cuek. Nah, bagaimana langkah kita untuk menerapkan disiplin positif untuk anak-anak yang memang sudah kebal dengan segala bentuk sanksi ataupun dengan misalkan sudah diambil baik-baik, hari ini tidak dihukum, hanya ditanyakan, setelah itu diberi peringatan, setelah itu diberi hukuman, tapi masih tetap terus berulang setiap hari. Bagaimana langkah kecil untuk mengantisipasi orang yang seperti ini? Oke. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi memang studi kasus di sekolah kita ada anak dia yang memang susah sekali untuk kita merubah ya. Sudah berbagai cara kita lakukan, tapi tetap saja hasilnya tetap seperti itu. Jadi solusinya yang pertama memang kita harus ajak dulu bicara secara empat mata dengan menggunakan dulu segitiga restitusi. Jadi nanti pintu selfie sambil dulu identitas. Nanti mau coba ya. Nanti kalau memang kita tidak sama, nanti kita cari lagi solusi lain. Ini nanti disampaikan dulu identitas, baru kita validasi kebutuhan, kemudian kita tanyakan keyakinan. Bisa ini kan apa pertama ya. Yang kedua, mungkin kalau dari saya kayaknya ada kebutuhan dasar dari si Aksa ini yang tidak terpenuhi ya, sampai si Aksa ini sering melakukan itu, atau ada juga prinsip yang sudah dipegang Aksa sampai dia tetap melakukan kesalahan itu. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin kalau dari saya ini Aksa kayaknya bercermin di kakak-kakak atau 2 tahun yang lalu saja ada kasus yang sama tetap dinaikkan atau tetap jadi kayak dia sudah memegang prinsip itu dalam dia punya diri. Jadi dia sudah kayak kalau sudah lewat kedekatan diri tetap tidak mampan, atau lewat orang tua, atau lewat apalagi kepala sekolah juga tetap tidak mampan. Jadi memang dia memiliki prinsip. Mungkin dia dari melihat kilas balik di kasus-kasus yang sebelumnya bahwa meskipun bagian tidak masuk-masuk, misalkan kayak si Farel atau si Sama, tetap ujung-ujungnya tetap akan dinaikkan dan lain-lain. Jadi memang untuk ekstra. Insya Allah nanti Bapak Ibu di kelas 10 ini boleh kita orang istilahnya kan seperti lembaran baru. Nah, kita orang bangun kembali ya bagus-bagus atau sesuatu yang positif untuk siswa ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oke. Jadi demikian pertanyaan. Sudah tidak ada ya? Oke, sudah tidak ada. Dan dengan melepaskan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan budaya positif kali ini diseminasinya kita tutup resmi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
alhamdulillah baik ya. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Semua sudah sarapan pagi? Sudah. Nanti Pak Guru harapkan sudah sarapan bisa menambah semangat, semangat belajar ya, semangat beraktivitas hari ini, dan semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya. Ketua kelas siapa? Neta. Oke, Neta dipimpin dulu doa ya. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Semoga apa yang kita doakan ya bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan semoga pembelajaran hari ini bisa kita serap ya, bisa kita ingat dan bisa kita ambil, kita bisa pahami dan mengerti. Oke, selanjutnya Pak Guru absen dulu ya untuk kelas 10 IPS. Ya. Amelia Olim Hadir. oke. Chelsea Rauf Hadir. Dilan Jabal, Hadir. Natasha Manto, Hadir. Metalia Ahadi, Hadir. Tiara Mursalim, Hadir. Jihan Kaluku, Hadir. Nelsa Van Gobel, Hadir. Faisal Al-Hamid, hadir. Rifa Mojo, Hadir. oke, semuanya hadir ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk alhamdulillah semuanya hadir. Di Pak Guru harapkan kehadiran ini tetap dipertahankan ya. Ya. Kehadiran merupakan kesepakatan kita juga secara bersama untuk belajar setiap hari ya. Ya. Ada pepatah mengatakan ya bahwa orang yang sukses, ketika kalian yang sukses, bahwa kesuksesan itu diraih dengan yang pertama adalah usaha. Orang yang berusaha pasti dia akan sukses. Ya. Contoh, misalkan diibaratkan seperti polpet ini, teaser tidak kasih pindah, apakah dia bergerak? Tidak. Kalau misalkan teaser di panggung kasih pindah, apakah dia bergerak? Iya. Seperti juga hidup kita manusia atau hidup kalian, ketika kita berusaha untuk berubah, maka perubahan itu akan ada dalam diri kita ya. Kemudian kunci kesuksesan kedua ada usaha, kemudian ada ikhtiar, ya kita berikhtiar kepada Sang Maha Kuasa dan kita berdoa. Jangan lupa kita berdoa ya, supaya segala apa yang kita impikan, kita cita-citakan di semester ini akan tercapai. Oke. Kalau misalkan teaser bilang IPS, bilang yes ya. Oke? IPS? Yes. IPS? Yes. Oke. Sebelum Pak Guru akan mengatakan hari ini kita akan melakukan apa, Pak Guru ada sebuah pertanyaan ya. Kenapa saat naik motor, di sini semuanya pernah naik motor? Ya. Kalau naik motor biasanya pakai apa? Helm. Pasang tangan. Yang tahu jawabannya, kenapa kalau saat pakai helm
Kenapa saat kita naik motor kita pakai helm? Ada yang tahu? Supaya tidak celaka. Oke, silakan. Bagus. Supaya Tidak celaka kita supaya tidak kecelakaan atau ketika kecelakaan bagian apanya yang terlindungi? Kepala. Oke, bagus ya. Jangan tepuk tangan ya. Oke, jawabannya sangat bagus. Kemudian ada yang tahu waktu pandemi kemarin ya, pandemi COVID, Corona, atau saat kemarin kita mengalami yang namanya gunung meletus, mengeluarkan apa? Abu vulkanik. Kita menggunakan apa? Masker. Kenapa kita menggunakan masker? Agar terlindungi. Pasang tangan? Agar terlindungi oleh api. Bagus, agar terlindungi oleh abu supaya abu tidak langsung masuk hidung ke hidung, tapi disaring dulu melalui masker. Nah, ada yang tahu dari ilustrasi tadi, baik kita menggunakan helm atau kita menggunakan masker, kesimpulannya hal tersebut adalah untuk nilai apa? Keselamatan ataupun perlindungan. Nah, nilai-nilai keselamatan ataupun perlindungan itu yang tentu kita yakini ya. Karena yakini dari dalam hati. Oh, pasti kalau kita orang mau naik motor itu kalau mau pakai helm, dia pasti akan terlindungi kepala. Atau kita menggunakan masker, abu tidak langsung masuk ke hidung. Kita harus sudah yakin. Oleh karena itu, hari ini kita akan membuat keyakinan jelas 10 IPS. Berarti kita orang ya yakin. Biasanya kan kalau di sekolah atau di kelas ada yang namanya peraturan atau ada yang namanya tata tertib. Tapi kebanyakan kalau kita lihat secara nyata, peraturan atau tata tertib itu sering terjadi atau sering dilanggar atau dilakukan. Ada yang tahu kenapa peraturan itu sering dilanggar? Karena dia belum ada apa? Karena dia belum ya, dia belum yakin. Kalau kayak tadi, saat ada erupsi gunung, langsung pakai masker supaya mau terlindung. Tapi dia sudah yakin. Ya. Kalau mau naik motor, saya harus pakai helm supaya kalau mau kemarin saya kepala terlindungi. Ya. Nah, untuk itu di keyakinan kelas ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Kita akan membuat kesepakatan kelas sehingga kesepakatan kelas itu akan kita yakini dan insya Allah akan kita jalani atau lakukan. Ya. Untuk itu, Pak Guru akan memberikan kalian kebebasan untuk menulis apa saja yang menjadi keyakinan kita. Ya, kira-kira kalau di sekolah atau di kelas ini yang menjadi keyakinan kita apa? Contoh ya, kalau mau membuat keyakinan harus kata-kata yang positif. Ya, harus kata-kata positif. Misalnya petugas menyapu, membersihkan kelas. Tidak boleh apa bilang? Dilarang kelas kotor. Ya. Jadi harus kata-kata positif atau misalnya tidak boleh rambut gondrong. Tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Ya. Kata-kata yang kalian tulis harus kata-kata positif. Ya. Contoh tadi misalkan tidak boleh rambut gondrong, rambut harus dirapikan. Dan masih banyak lagi, nanti sebentar diserahkan lihat. Oke, boleh? Boleh ya. Dan di tangannya share sudah ada kertas warna-warni yang akan kalian tulis. Di sini kemudian nanti kalian akan tulis sesuai dengan keyakinan kelas yang akan kita sepakati bersama. Oke? Ini ada pulpen? Ada. Ya usah, nanti pulpen dikembalikan ya. Ambil ini.
boleh lebih. Mau pilih warna apa? Biru ya? Hijau, merah. Mau pilih warna apa? Kuning, biru, Paris? Biru dan hijau. Oke, di sini. Amel mau pilih warna apa? Kuning dengan yang muda. Hijau, biru. Nanti kalau ada yang mau buat tambah boleh ya. Mau pilih warna? Biru dengan pink. Biru mau nanti ada instruksi. Oh iya, biru dengan ini mau pilih warna pink dengan ini biru dengan oke. Sekarang Ibu Guru kasih kalian 5 menit waktunya untuk menulis kira-kira apa yang menjadi keyakinan kelas, apa yang menjadi kesepakatan kita. Ya. Ibu Guru kasih contoh tadi misalnya tidak boleh menulis dilarang terlambat, tapi datang tepat waktu. Pokoknya yang berhubungan dengan tata tertib sekolah atau tata tertib kelas. Tapi lebih bagusnya kita tulis jangan tata tertib, tapi kesepakatan kelas. Oke, silakan ditulis apa saja. Nanti Ibu Guru sortir kalau ada jawaban yang sama atau ada jawaban yang berbeda. Nanti kalau ada yang sudah langsung ditempel ya. Ya. Oke. Ada kendala di sini? Satu-satu ya. Satu kertas, satu. Tidak boleh 2. Nah, tidak apa. Oke, sudah. Kalau sudah satu selesai, silakan ditempel. Dimulai. Silakan di sini ditempel. Bukan yang kalau di sini diberikan. Boleh kalau sudah selesai. Jihad. Oke, ini pakaian harus rapi ya. Ada yang sama? Ya, terus ini. Oke, orang prinsip. Tolong pada 4 warna. Datang tepat waktu. Sama. Kalau yang sama di sini. Nanti boleh kalau ada yang jangan. Apa tuh sampai di pada tempatnya ya. Dibuka warna. Boleh kalau ada yang sama di save ya. Ini apa? Buang sampah. Sampah dibuang pada pakaian harus rapi. Sudah. Kalau sama taruh di sini. Oke. Kalau ada yang tidak sama, tempel di sini misalnya ini apa? Oke, bagus. Berpakaian sesuai aturan sekolah. Di sini boleh. Di sini boleh. Mana? Dilarang berisik. Tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Dilarang berisik saat pembelajaran. Dia harus saat pembelajaran harus tenang dan mendengarkan pelajaran yang baik. Bukan. Buang sampah. Sudah ada ya. Oke. Menjaga kebersihan kelas ada? Tidak ada.
Nah, makan ketika jam istirahat pakai boleh ya. Buka dulu. Buka. Oke. Ya. Jangan pacaran standby di situ. Jangan pacaran nanti jadi standby di situ. Oke, ini punya sudah, Jihan, Kaluku. Sampah dibuang pada tempatnya, Faiz. Sampah dibuang pada tempat ini. Iya. Oke, bagus. Apa namanya? Oke, sekarang coba Pak Guru. Oke, students, yes. Students, Yes. Nah, selanjutnya saya akan meminta satu orang untuk membaca. Coba Meta maju ke depan. Jadi Meta baca ya. Dua ini. Oke, keyakinan kelas yang pertama dibaca. Pakaian harus rapi. Pakaian harus rapi. Setuju? Setuju. Yang kedua, Menjaga kebersihan kelas. menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Oke, silakan dulu. Selanjutnya Nelsa dibaca. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Datang tepat waktu berarti di sekolah sudah jam berapa? 6.45 sudah di sini. Atau jam 7.00 paling tepat waktu ya. Kemudian yang kedua, Buang sampah pada tempatnya. buang sampah pada Tempatnya. kemudian Berpakaian sesuai aturan sekolah. berpakaian sesuai aturan sekolah. Setuju? Setuju. Buang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Oke, yang warna hijau yang laki-laki coba siapa? Faiz. Baca ya. Rambut harus dirapikan. Rambut harus dirapikan. Setuju? Setuju. Menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat teman. Setuju? Setuju. Ya, yang sebelah sini. Oke, terima kasih ya. Tiara ya. Makan ketika jam istirahat. Makan ketika jam istirahat. Setuju? Setuju. Oke, kemudian Mengikuti literasi yasinan dan sholat. mengikuti literasi yasinan dan sholat ya saat pagi-pagi ya. Setuju? Setuju. Oke. Jadi ini keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Selanjutnya keyakinan kelas, masih ada beberapa keyakinan kelas yang belum ada. Kira-kira apa itu? Apa? Nah, bagus. Apa? Saat ada guru di dalam kelas kita harus apa? Harus menghormati, bisa menghormati dan menghargai guru dan teman. Oke, silakan ditulis. Siapa yang bisa menulis? Ripa. Ini saya. Nomor satu ya. Apa? Menghargai dan menghormati teman dan guru ya. Apalagi kalau misalnya ketika berdiskusi harus ya mengangkat ditulis. Boleh ya. Saat memberikan pertanyaan. Boleh oke. Meminta izin saat Keluar. bukan saat keluar sekolah. Oke, ditulis. Ini, Faiz.
Apalagi? Ada yang mau membeli sepatu, kira-kira sepatunya bagaimana? Hitam putih. Sepatu Kita. Sepatu kalau sesuai penjelasan dari guru BK tadi, hitam putih. ya harus warna Hitam putih. warna hitam. Ya, ditulis. Apalagi? Ini yang penting. Kalau sakit harus Minta izin. kirim surat atau minta izin sama orang tua. Apalagi? Apalagi ya? Petugas menyapu sudah? Ini mau menjaga kebersihan kelas, petugas menyapu harus membersihkan sesuai dengan jadwal. Oke, kalau sudah dibuka sampahnya semua. Apalagi? Apalagi yang lain? Membersihkan kelas sesuai jadwal. Silahkan bilang. Ada yang mau mengajukan lagi? Apa ya? Apa? Apa yang masih kurang ya? Apa yang masih kurang? Ditulis. Ada lagi yang ingin memberikan keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Mengikuti ulangan Harian. harian ya. Ada yang belum HP. Kira-kira kalau HP bagaimana? Dan kunci motor. Nah, bagus. Silakan di sini warna hijau. Apalagi yang biasanya ya? Pakaian sudah, tempat sampah, menghargai teman sudah, menghormati. Kalau menghormati itu ya lebih ke kita orang tidak ada yang menjelek-jelekan, membuli, bukan itu ya. Tapi kita orang harus menghargai dan menghormati teman. Oke, ini Pak Guru bacakan lagi keyakinan kelas yang sudah ditambah ya. Petugas menyapu membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Setuju? Setuju. Membersihkan musola setiap 1 pekan sekali. Setuju? Setuju. Oke. Berpakaian sesuai aturan sekolah. Setuju. Jadi hari Senin pakai apa dengan hari Selasa? Putih apa? Hari Rabu pakai? Hari Kamis? Putih coklat. Hari Jumat? Training atau pramuka ya. Oke, ini saat guru memberikan pertanyaan harus mengangkat tangan. Setuju? Setuju. Wajib mengikuti pelajaran dan mengikuti ulangan harian. Setuju? Setuju. Memberikan apa ini?
OHP diberikan kepada guru piket dan kunci motor. Setuju? Setuju. Jadi nanti kalau pembelajaran saat diperlukan baru HP diambil lagi, boleh ya. Saat sakit harus minta izin dan memberikan surat sakit kepada guru atau wali kelas. Setuju? Setuju. Sepatu harus warna hitam. Setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Oke, jadi itu adalah keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ada yang satu yang kurang. Menjaga fasilitas kelas, misalkan meja, kursi, mencoret-coret ini juga ya. Dan kita harus menjaga dan memelihara menjaga dan memelihara fasilitas kelas. Jadi harus dijaga meja, kursi, ini harus dijaga ya. Oke, setuju? Setuju. Menjaga dan memelihara fasilitas kelas, kursi, meja dan lain-lain. Oke, silakan ditempel kesepakatan. Oke, jadi di sini ada menjaga dan memelihara fasilitas kelas. Setuju? Setuju. Oke, jadi itu adalah keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi kita berharap kita harus menjalani kesepakatan kelas itu ya. Ya. Agar nanti keyakinan itu sudah akan mulai tumbuh dari dalam diri kalian. Nanti keyakinan kelas ini akan kita guru tinggalkan di sini. Kalau misalnya ada yang ingin menambahkan boleh ya. Misalnya sudah kayak kemarin, masih ada keyakinan kelas yang kurang. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita diskusikan lagi apakah sepakat atau tidak. Ya, jadi nanti ini boleh ditambah. Misalkan apa yang kemarin, kita orang lagi butuh keyakinan kelas lain. Jadi nanti akan ditambah. Oke, setuju? Setuju. Kemudian karena kita semua sudah sepakat, kita dulu minta kalian untuk tanda tangan di sini ya. Nah, mulai dari sini. Silakan aja di depan. Kita perlu pakai nomor. Ada 10 orang kan? Ya. Nama dengan tanda tangan. Silakan. Oke, ditulis nama baru tanda tangan. Iya. Oke, lanjut. Maju. Dilan. Oke, lanjut nomor 3. Tulis nama dan tanda tangan. Lanjut. Nomor 5 Meta dan nomor 6 Chelsea ya. Nomor 6 Setuju.
Nomor 9 Amel dan nomor 10 Tiara ya. Tulis, ayo. Oke, dan terakhir Pak Guru ya. Oke, jadi demikian kesepakatan kelas yang sudah kita buat atau keyakinan kelas yang sudah kita tulis. Semoga ini akan menjadi keyakinan kelas yang setiap harinya akan kita terapkan. Dan semuanya kita laksanakan dari hati, kita gerakan dari hati agar semua keyakinan kelas bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Amin. Dan pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kita berdoa kembali. Silakan dipimpin Tiara doa. Teman-teman, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, keyakinan kelas sangat bermanfaat bagi saya karena saya dapat membuat dan melaksanakan keyakinan kelas tersebut dari hati dan penuh semangat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah.